Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sukma Asmita. Teman-teman bidan semuanya, kali ini aku akan bahas tentang peran dan tugas bidan dalam kebidanan komunitas. Dan ini sedang lagi in-nya yang dibicarakan oleh teman-teman yang sudah ujian SKB. Bidan di komunitas ini diharapkan mampu berperan tidak hanya sebagai pelayanan, sebagai komunikator pengambil keputusan, tapi juga sebagai pemimpin di komunitas dalam menggerakkan masyarakat, tentunya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Asuhan mendasar kebidanan komunitas ini mencakup pencegahan, deteksi dini, kemudian asuhan kegawat daruratan, maternal dan neonatal, pertolongan pertama pada penyakit, pengobatan ringan, asuhan pada kondisi kronik, dan pendidikan kesehatan. Kemudian selanjutnya, unsur dalam kebidanan komunitas ini ada individu, keluarga, kelompok, masyarakat. Nah, peran bidan dalam kebidanan komunitas itu adalah pertama itu sebagai pelaksana, artinya memberikan pelayanan kebidanan dengan menggunakan asuhan kebidanan. Dan ini dalam perannya sebagai pelaksana ada beberapa tugas yang di dalamnya, yaitu mandiri, kolaborasi, dan ketergantungan. Peran bidan selanjutnya adalah sebagai pengelola. Pengelola di sini adalah pengelola kegiatan kebidanan di unit puskesmas maupun polindes maupun posyandu maupun praktek bidan mandiri. Dan sebagai pengelola ini, bidan bertugas dalam mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, kemudian sebagai tugas partisipasi dalam tim. Kemudian sebagai pendidik. Sebagai pendidik, bidan berperan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien dan serta melatih dan membimbing kader. Kemudian peran sebagai peneliti atau investigator. Peran sebagai peneliti ini yang pertama bertugas untuk identifikasi kebutuhan sesuai dengan yang ditelitinya. Kemudian susun rencana kerja, mengolah data, menyusun hasil laporan, dan nanti akan memanfaatkan hasil investigasi ini. Kemudian sebagai pemberdaya. Bidan perlu melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Bidan perlu mengundang partisipasi individu, keluarga, dan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam upaya pemeliharaan kesehatan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Kemudian sebagai pembela klien atau peran advokasi, kegiatan memberi informasi dan sokongan kepada seseorang sehingga mampu membuat keputusan yang terbaik dan memungkinkan bagi dirinya dalam hak kesehatan reproduksi. Kemudian sebagai perencana. Sebagai perencana, bidan melakukan perencanaan pelayanan kebidanan individu dan keluarga, serta berpartisipasi dalam perencanaan program di masyarakat luas untuk suatu kebutuhan tertentu yang ada kaitannya pastinya dalam dunia kesehatan. Pasti ya teman-teman ya. Kemudian sebagai kolaborator. Di sini kolaborasi dengan disiplin ilmu, baik ilmu lain, baik lintas program maupun lintas sektoral. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, bantu aku ya teman-teman untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar semua informasi yang aku berikan langsung update ke kamu dan kamu orang pertama yang melihat updatean ini. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Seorang bidan komunitas sedang membuat kerjasama dengan pemerintah desa. Ini poinnya ya, kerjasama dengan pemerintah desa untuk mendapatkan bantuan dana bagi biaya persalinan agar masyarakat mendapat bantuan biaya persalinan. Apakah bentuk peran bidan dalam kasus di atas? Pelaksana artinya memberikan asuhan kebidanan. Berarti ini bukan. Kemudian kita lanjut ke perencana. Ini bisa jadi ya teman-teman. Kita lihat kolaborator. Sebenarnya di sini kalau kita lihat
kolaborator hampir bisa sebagai pilihan karena kerjasama dengan pemerintah desa. Tapi kita keep dulu ya. Keep dulu. Sebagai pendidik, berikan penyuluhan. Kalau pendidik, penyuluhan. Kemudian option E itu tentang pengelola, peran bidan sebagai pengelola. Pengelola di sini maksudnya pengelola pelayanan kebidanan di puskesmas, di poskesdes, polindes, maupun BPM. Tinggal 2 option lagi, yaitu kolaborator dan perencana. Sedangkan yang paling tepat itu adalah perencana karena bidan sedang membuat kerjasama, artinya berencana dengan pemerintah untuk memberikan bantuan dana bagi biaya persalinan di masyarakatnya. Soal selanjutnya itu pasangan Catin datang ke bidan. Mereka ingin menanyakan informasi tentang KB apa yang cocok untuk menunda kehamilan. Karena mereka ingin menikmati masa bersama pasangan lebih lama sebelum siap untuk mempunyai anak. Kemudian bidan memberikan pilihan kepada pasangan. Tindakan yang dilakukan oleh bidan adalah peran bidan sebagai pelaksanakah, pendidikkah, pengelolakah, atau kolaborator atau pembela klien. Kalau pelaksana ini lebih ke asuhan kebidanan, kemudian pendidik ini boleh kita keep dulu, pengelola lebih ke pengelola di puskesmas atau pelayanan kebidanan di puskesmas, di poskesdes, di pustu. Kemudian kolaborator itu kolaborasi, jelas itu bukan. Kemudian tinggal pendidik dan pembela klien. Jawaban di sini yang lebih tepat adalah pembela klien. Kenapa bukan pendidik? Karena karena di sini yang lebih ditekankan adalah bidan memberikan pilihan kepada pasangan sehingga pasangan tersebut bisa menentukan pilihannya. Jika teman-teman punya pilihan lain, silakan diskusikan di kolom komentar di bawah ini ya. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0, postpartum hari kedua dikunjungi bidan ke rumahnya. Hasil anamnesis sering merasa pusing, mengkonsumsi nasi dicampur garam dan air putih. Kemudian mempunyai kepercayaan dilarang makan ikan selama masa hamil dan nifas. Hasil pemeriksaan TD 80/60, nadi 80, suhu 36,5, dan pernapasan 20 kali per menit, konjungtivanya pucat, sehingga bidan melakukan KIE tentang pola makan sehat. Apakah pernah dilakukan oleh bidan tersebut? Yang ditanyakan di sini adalah KIE yang dilakukan oleh bidan tersebut. Kalau kita lihat di sini optionnya pelaksana, pendidik, pemberdaya, pembela klien, atau kolaborator. Kita mulai dari bawah, kolaborator, jelas ini bukan. Kemudian pembela klien juga bukan karena dia tidak memberikan pilihan. Kemudian pemberdaya, ini pemberdaya juga bukan, tidak memberdayakan. Kemudian pendidik atau pelaksana. Jawabannya adalah pendidik karena salah satu peran pendidik adalah memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada klien. Soal selanjutnya, seorang bidan di desa melakukan identifikasi masalah kebidanan komunitas. Hasil identifikasi, 10% ibu hamil mengalami anemia akibat tidak mengkonsumsi tablet FE. Kemudian bidan memberikan penjelasan tentang pemanfaatan sumber energi dan nutrisi yang terdapat di daerah tersebut. Apakah peran bidan yang tepat pada kasus tersebut? Peran pemanfaatan sumber energi. Jika kita lihat dari clue ini, pemanfaatan sumber energi, berarti bidan ini sedang memberdayakan sumber energi yang ada di daerah tersebut. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa peran bidan yang tepat dalam kasus ini adalah sebagai pemberdaya. Jawabannya adalah E. Nah teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu part keduanya ya.